Oh, oke. Ini bukan lautan, ah. A few moments later. Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Dan perkenalkan, nama saya Devin Andika Saputra. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial mengenai konversi web server dan DNS server menggunakan aplikasi Kisco Packet Tracer. Dalam mengkonversi web server, pastinya kita membutuhkan perangkat yang bernama server. Dan untuk melihat hasil daripada web itu sendiri, kita memerlukan yang namanya klien. Oleh karena itu, di video kali ini, saya akan menggunakan 3 perangkat keras, yakni 1 server dan 2 klien. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa langsung ke pojok kiri bawah bagian End Service. Di sana terdapat berbagai macam perangkat keras sesuai dengan kebutuhan kita. Kita ambil 1 server dan 2 klien. Untuk kliennya, saya menggunakan laptop dan PC. Selanjutnya, agar dapat tersambung kedua klien ini dengan server, maka kita memerlukan 1 perangkat jaringan yang bernama switch. Setelah itu, kita sambungkan ketiga perangkat ini dengan switch menggunakan kabel strap agar bisa saling terhubung. Untuk kabel itu sendiri bisa dipilih yang mana kabel strap. Namun, di sini saya menggunakan gambar petir atau automatically yang berguna untuk mencocokkan langsung atau secara otomatis kabel mana yang harus digunakan dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Sementara kita menunggu semua kabel yang berwarna orange ini menjadi hijau atau terhubung, kita bisa menuliskan catatan pada flash note. Seperti contohnya, saya akan menggunakan flash note untuk menuliskan IP address pada tiap-tiap perangkat yang akan kita gunakan nanti. Setelah selesai dengan flash note, selanjutnya kita klik server lalu pergi ke desktop dan klik kolom IP configuration. Setelah muncul tampilan seperti ini, tinggal kita masukkan IP address yang sudah kita tulis di flash note tadi ke IPv4 address seperti milik saya yang ada pada contoh 192.168.11.18. Setelah itu, kita klik bagian subnet mesh dan secara otomatis akan terisi. Selanjutnya, kita isi default gateway menggunakan IP address-nya si server. Selesai semuanya kita isi, mulai dari IPv4 address, subnet mesh, dan default gateway-nya, kita langsung menuju service dan cari menu HTTP. Lalu kita klik edit pada bagian index HTML. Setelah muncul tampilan seperti ini, ada 2 yang perlu kita ganti sesuai keinginan kita. Di sini saya akan menggantinya dengan nama www.tiktok.com dan yang kedua akan saya ganti bagian Kisco Packet Tracer-nya dengan TikTok. Setelah itu kita klik save dan dilanjutkan dengan klik yes untuk menyimpan editan kita pada web. Sudah di bagian server, kita lanjut ke bagian klien,
Di sini kita perlu melakukan IP configuration pada tiap-tiap klien. Untuk langkah selanjutnya, tinggal ikuti petunjuk dari saya. Setelah melakukan IP configuration pada tiap perangkat seperti yang sudah saya contohkan, kita harus cek apakah tiap-tiap perangkat ini benar-benar sudah terhubung. Bagaimana caranya? Caranya ialah dengan memasukkan amplop tertutup ke tiap-tiap perangkat keras di video ini. Setelah amplop itu dimasukkan, kita bisa cek di bagian kolom pojok kanan bawah ada tulisan successful. Tulisan successful ini menandakan bahwasannya perangkat yang dipilih sudah terhubung dengan baik dan benar. Setelah itu, kita coba hasil web kita yang sudah diedit sebelumnya pada server. Caranya, kita pilih salah satu dari dua klien, lalu masuk ke menu desktop dan klik kolom web browser. Tunggu saja hingga loading selesai. Dan langkah terakhir ialah dengan memasukkan IP address server untuk menemukan web yang sudah kita edit sebelumnya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan inilah hasil konfigurasi web server menggunakan IP address. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengkonfigurasi web server menggunakan DNS server. Jika tadi kita memanggil sebuah web dengan IP address, berbeda dengan DNS server. Kita memanggil sebuah web menggunakan teks. Untuk melakukan konfigurasi web server menggunakan DNS, kita pergi ke menu Service dan cari kolom DNS, lalu kalian klik dan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini, kita hanya perlu mengganti tombol off dengan on, lalu dilanjut dengan menamai web server kita. Di sini saya akan menamakan web server saya dengan nama tiktok.com. Setelah itu, kita pindah ke bawah, yaitu address. Di sini kita masukkan IP addressnya server, lalu kita add dan secara otomatis akan terdaftar di tabel bawah. Hanya itu yang perlu kita rubah, untuk yang lainnya dibiarkan saja. Sesudah mengisi DNS server pada service, kita langsung pindah ke desktop dan pilih kolom IP configuration. Langkah selanjutnya, kita hapus nomor yang ada pada DNS server dan kita ganti dengan IP addressnya server. Ikuti saja langkahnya seperti yang saya lakukan. Setelahnya, kita bisa langsung menuju klien dan mengubah tiap DNS servernya dengan IP address milik server. Dan inilah hasilnya. Sekarang bisa kita coba pada kedua klien. Jika sebelumnya kita menggunakan IP address untuk memanggil sebuah web, maka dengan DNS server cukup memasukkan nama dari web server, maka web akan segera terpanggil.
Sekian tutorial dari saya, maaf apabila sulit dimengerti dan terburu-buru dalam menjelaskan. Baik, itu saja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.